perempuan zaman dulu tuh kalau ketahuan head katanya malu, katanya. Karena saya perempuan zaman sekarang, jadi saya nggak tahu tuh rasanya malu kalau ketahuan head. Nah para wali itu kayak gitu, kalau ketahuan karomah mereka gitu, bukannya malah ditunjuk-tunjukin, bukannya malah dipertontonkan kepada masyarakat gitu. Nah itu kebanyakan para wali dari Al-Ba'alawi itu seperti itu. Mereka nggak suka kalau ketahuan karomah-karomahnya. Ketika ditanyakan kepada seorang habaib nih ya, bilang, Beb, kenapa sih wali-wali zaman sekarang nggak kelihatan kayaknya karomah-karomahnya gitu? Katanya Habib tersebut, kami di zaman akhir yang semacam ini, kami minta karomah kami Allah serupakan ampunan kepada umat. Allah jadikan ampunan buat umat sehingga menghalangkan bala yang akan turun. Ya kalau nggak karena karomahnya para wali, doanya para wali nih, banyaknya kemaksiatan. Oh udah dah, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang segala macam ini udah pantas banget turun kepada umat zaman ini kan. Udah kemaksiatan merajalela seperti ini, sesuatu hal yang merupakan dosa-dosa besar, seperti maaf teman-teman saya sekalian LGBT misalnya gitu ya. Nah itu zaman sekarang nih sampai minta dilegalkan pernikahan sejenis. Ya Allah, mudah-mudahan Allah benahi umat ini insyaallah. Allah didik umat ini insyaallah sehingga semuanya mendapatkan jalan petunjuknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oh, di tempat itu Nabi Zakaria langsung doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Allah Zakaria berdoa, minta diberi keturunan. Oh kayaknya seneng nih saya nih kalau punya anak kayak Maryam begini nih. Di tempat itu juga. Ini menunjukkan bahwasanya, satu tadi menunjukkan bahwa keberadaan wali itu selalu ada teman-teman. Allah bahkan menuliskannya dalam Al-Quran. Lah Sayyidah Maryam nih punya wali, punya karomah gitu ya. Jadi wali punya karomah mendatangkan buah dari surga. Itu teman-teman sekalian, apaan namanya kalau bukan karomah? Mujizat? Enggak dong. Kan mujizat punyanya Nabi. Sayyidah Maryam kan perempuan, nggak ada perempuan jadi Nabi. Kan begitu? Nabi itu nggak ada perempuan, nggak ada nabiyah. Kalau Nabi laki-laki, kalau perempuan nabiyah, nggak ada nabiyah. Kalau wali masih ada waliyah, gitu. Jadi Sayyidah Maryam nggak mungkin nabi, nggak mungkin rasul, sebab nggak ada rasulah. Rasulah nggak ada, adanya rasul, adanya nabi. Sayyidah Maryam bukan rasul, bukan nabi. Berarti apa dong? Seorang waliyah min auliyaillah, wali-wali perempuan. Ada zaman itu. Zamannya Nabi Sulaiman juga ada wali. Ada wali zamannya Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis sekedipan mata. Gitu kan? Waktu Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Bilqis akan segera datang kepada mereka. Ratu Bilqis nih punya singgasana yang sangat megah, sangat mewah. Nabi Sulaiman kepengen singgasananya biar pindah di sini. Jadi dia tahu betapa kuatnya sebuah kenabian, betapa kuatnya sebuah kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Siapa nih yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis? Nabi Sulaiman kumpulin pasukannya. Man ya'ti bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, siapa nih yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis sebelum Bilqis dan pasukannya datang dalam keadaan beriman? Saya kepengen mereka datang dalam keadaan tunduk, lebih tunduk lagi karena melihat arasnya singgasananya ada di sini. Qala ifritin minul jin, berkata jin ifrit. Ternyata Allah ceritanya ifrit nih dalam Al-Quran. Jadi ifrit itu adalah bagian dari keimanan. Kita harus beriman tentang keberadaan jin ifrit. Saudara sekalian, kayak gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Saya nggak pernah ketemu. Katanya Ustazah botak, terus ada iniannya, kuncirannya satu di sini.
Wallahu a'lam ya, itu bukannya jinnya Simbad tuh yang digosok terus keluar gitu ya. Saya akan kabulkan permintaanmu. Udah kayak Tuhan. Masya Allah. Jadi ini jin ifrit nih, jagoannya jin, pimpinannya jin, yang paling sakti, yang paling kuat di antara seluruh jin, si ifrit ini tadi. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkannya. Berapa lama? Seukuran kamu duduk berbicara. Misalnya kayak saya kan punya kebiasaan ngisi 1 jam sampai 1,5 jam, misalnya gitu ya. Seukuran gitu dah, sejam dah gitu. Sampai kau bangun dari tempatmu, habis selesai ngajar nih, habis selesai memberikan kajian dan sebagainya, ada tuh arasnya. Kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih cepat apa enggak? Qala rajulun, berkata seseorang, min ahlil ilm, dari orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu teman-teman. Ilmunya apa? Ini dibahas nih sama para ulama. Ilmunya itu sama Allah dikasih Asmaul Husna. Isim min asma'illah al-husna. Jadi ada para wali-walinya Allah itu bisa dikasih satu nama dari nama-namanya Allah. Alladzi idza du'iya bihi istajab. Yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut, Allah akan ijabah doanya. Jadi para wali-wali itu ada yang sama Allah tuh dikasih satu nama gitu. Jadi silahkan kamu memanggil aku, jadi kayak semacam kode. Tuh ya, kayak kalau kita telepon tuh udah ada dikasih gitu, ada passwordnya lah gitu, ada passwordnya, ada pinnya. Itu tinggal sebut nama Allah pakai nama itu. Masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang misalnya buat dia ya Azim, ada yang buat siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala langsung yang ngasih. Para wali-walinya Allah. Jadi kalau ada seorang wali dikasih nama sama Allah misalnya ya Azim, gitu ya. Tiap dia doa pakai sebut ya Azim, Allah langsung ijabah doanya. Salah satunya orang dengan ilmu yang diberi sirnya Asmaul Husna ini adalah umatnya Nabi Allah Sulaiman yang dia ini. Dikasih tuh sama Allah sirnya tersebut. Habib Umar pernah menerangkan hal ini. Ini keterangan ini saya dapat dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau cerita terus, ada satu orang dari umat Nabi Muhammad ya. Dia punya Ismullahil A'zam. Namanya Ismullahil A'zam. Ilmu itu tuh. Jadi kasih satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar buat dia gitu. Ada satu khusus nama gitu ya. Ada seorang guru, seorang sufi, seorang wali punya itu. Satu hari ada seorang murid datang kepada dia, santri, dia bilang, "Syekh, saya diajarin dong Ismullahil A'zam. Saya diajarin caranya dapat Ismullahil A'zam. Sampai saya bisa dapat Ismullahil A'zam itu, Syekh, saya perlu banget." Buat apa? Kezaliman merajalela. Ya, kadang-kadang tuh kan orang suka gitu tuh. Kayak yang, ya Allah, jadikan saya orang kaya ya Allah. Kalau saya kaya, saya mau sedekah, saya mau ini, saya mau itu. Padahal pas dia kaya, lupa. Ya Allah, angkat saya ya Allah jadi pejabat ya Allah, gitu kan ya. Saya kalau jadi pejabat saya akan. Wah, banyak banget tuh janjinya. Pas jadi pejabat, lupa. Jadi sekalian, ini termasuk dia juga nih. Ayo saya ajarkan saya biar saya dapat Ismullahil A'zam, dapat nama Allah yang agung itu. Biar nanti saya bisa pakai untuk memberantas kezaliman. Nah, baik, tasnya. Kayaknya kamu belum cukup deh, belum bisa, belum perlu juga. Ayolah Syekh, ya nanti saya lihat-lihat aja. Gitu. Satu hari santri ini lagi jalan pergi ke pasar. Abisnya selesai dia pergi ke pasar, pas dia keluar dari pasar dia lihat ada seorang laki-laki tua.
gitu ya, dari belakang tuh dia lihat ada seseorang bawa apa tuh namanya, kayu bakar, bawa kayu bakar. Tiba-tiba aja di tengah jalan si laki-laki tua ini dihadang sama preman, dihadang sama pemuda gitu ya. Dia dimintain uang, dia nggak ngasih, ditendang si orang tua ini sampai kayu bakarnya berantakan. Habisnya itu dia kumpulin lagi kayu bakar ini. Si orang tadi nih, si santri ini, dia begitu ngelihatnya, andai saya punya Ismullahil A'dham, saya akan jadi hero gitu kan, jadi Superman, jadi orang yang punya kekuatan super sehingga bisa menghalangkan si orang tadi ini gitu. Sementara sekarang ini dia nggak punya Ismullahil A'dham. Waduh, nih kalau saya datengin si preman itu habis dah saya, badannya gede, kuat, begini begitu. Udah tuh, jadi nonton aja sampai laki-laki tua itu apa namanya, nyelesain ngambil ngerapiin kayu bakarnya, terus dia jalan gitu aja. Sesudah uangnya itu diambil sama si preman tadi ini, pulang buru-buru nih si santri. Terus dia bilang, Syekh, habis berapa lama dia ketemu sama syekhnya gitu ya, pulang ke pesantrennya itu, dia kemudian temuin syekhnya, Syekh, kayaknya urgent banget deh, saya harus ngajarin saya nih Ismullahil A'dham biar saya jadi sakti, biar saya jadi kuat. Kezoliman di mana-mana saya tadi lihat ada orang bawa kayu bakar tuh, ditendang tuh sama si preman itu. Kalau saya punya nih kayu bakar Ismullahil A'dham nih, saya bakal bisa bantuin orang tadi itu. Sekarang saya mau bantuin, saya nggak kuat, saya orangnya gede begini begitu. Saya nanya, orang yang tadi bawa kayu bakar pakai baju apa? Lupa apa ya? Merah apa ya? Hitam ya? Dia bilang tadi orangnya pakai baju coklat. Kok saya tahu? Karena yang bawa kayu bakar itu adalah saya. Dia bilang itu sebabnya kenapa saya tidak mau memberikan padamu Ismullahil A'dham, karena kamu kalaupun punya itu hanya makainya buat gegayaan. Kamu makainya buat biar kelihatan, saya dong sakti mandraguna. Itu ya, saya kebal, saya begini, saya begitu gitu. Padahal bukan itu. Para wali-walinya Allah, karamah-karamahnya luar biasa. Ini muridnya Nabi Allah Sulaiman, umatnya Nabi Allah Sulaiman. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya dapat mendatangkannya untukmu wahai Nabi Sulaiman. Berapa lama? Seukuran kedipan matamu. Waduh, keren banget ya. Silahkan, kata Nabi Sulaiman. Dia hanya sebut Ismullahil A'dham yang dia punya, langsung depan mata tuh arsy-nya Bilqisnya. Luar biasa. Nah ini umatnya Nabi Sulaiman aja ada yang punya karamah seperti itu. Umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umatnya Nabi Sulaiman. Banyak dikasih karamah-karamah yang luar biasa. Salah satu dari wali-wali kita yang punya banyak karamah itu namanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu keramatnya luar biasa. Dari mulai ngidupin orang yang udah meninggal sampai ke ngidupin ayam yang udah sisa tulang-tulang, dihidupin lagi sama dia, sampai ke ngeplakin kepalanya para perampok. Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Enak nih ceritain yang ibu-ibu nih. Dulu nggak tahu, udah diceritain, sekarang lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Ada muridnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pamitan sama gurunya mau bawa barang dagangan, kafilah ke daerah yang jauh.
Bagusnya tuh dia ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan bagusnya juga dia adalah orang yang dermawan, ngebantuin urusan-urusannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dia pergi dagang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, didoain, mudah-mudahan Allah jaga kamu gitu. Berangkat nih dagang, sampai udah selesai, pas arah pulang dia bawa barang dagangan juga. Jadi dia bawa barang dagangan dari misalnya dari Jakarta gitu ya, pergi ke Semarang, dia dagang di Semarang. Nah hasil dagangannya dia beliin barang yang adanya cuma di Semarang untuk dia bawa ke Jakarta gitu, dan bawa keuntungannya juga gitu. Di tengah jalan dirampok. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ketika sedang dirampok nih udah nggak berdaya bener-bener, mereka sampai diikat sama perampoknya ini, terus barang-barangnya dijarah. Sebelum si perampok-perampok itu selesai dari menjarah barang dagangan, masih lagi bawa-bawa gitu, mindah-mindahin dari barang dagangannya, dari kafilahnya muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba aja ada bakyak sendal. Ada sendal yang dari kayu itu loh. Nah, orang dulu tuh kan sendalnya dari kayu. Tiba-tiba aja ada sendal dari kayu itu, ada bakyak itu melayang-layang di udara, terus ngeplakin kepalanya perampok. Puk, puk, dipukul seperti itu, semuanya jatuh dalam keadaan pingsan. Mereka pun segera mengikat para perampok tersebut, diiket-iketin di pohon. Kemudian dianya berhasil pulang dengan selamat tanpa kehilangan sedikit pun dari harta benda mereka. Pulang tuh alhamdulillah selamat. Jadi sekalian, hari yang sama itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngajar di area yang nggak ada atapnya memang ya, nggak kayak di bangunan gini, nggak, area yang nggak ada atapnya. Tiba-tiba aja di tengah-tengah ngajar, Syekh Abdul Qadir Jailani ambil sendal, kemudian ditaruhin ke atas, dilempar ke atas, terus hilang sendalnya. Orang-orang heran aja, ngapain tuh Syekh Abdul Qadir Jailani? Habis itu beliau duduk lagi dan melanjutkan kajiannya. Jadi rupanya saat itulah dia lemparkan, nyampe-nya ke sono. Oh, ngeplakin tuh, jalan sendiri ngeplakin kepalanya perampok-perampok. Keren ya. Jadi orang-orang super tuh ya memang ada gitu. Mereka adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ad-Dahlawi dulu juga gitu, ngeplakin kepalanya para tukang-tukang sihir. Ada satu wali, seorang wali di India. Beliau dakwah di India, tiba-tiba negaranya didatengin sama penyihir-penyihir. Kemudian penyihir-penyihir tersebut nantangin negaranya gitu, nantangin kepala negaranya. Akhirnya disuruh ngadepin Syekh Ad-Dahlawi ini. Mereka menunjukkan kebolehannya dengan sihirnya mereka duduk bersila, biksu-biksu itu loh. Duduk bersila, kemudian pada naik terbang. Si biksu-biksu itu pada terbang. Kayak ada 11 atau berapa orang itu semuanya pada terbang. Oh ini kayak film Harry Potter saya bayanginnya. Mereka dengan bersila tuh tetap terbang gitu. Syekh Ad-Dahlawi, beliau liatin gitu, minta sama Allah, ya Allah saya mesti ngapain nih. Akhirnya beliau kemudian pegang sendalnya. Nah saya nggak pasti nih yang ini bakyak apa bukan. Apa swallow jangan-jangan. Sendal jepit ya. Dia terus pegangin Bismillah. Satunya lagi Bismillah. Itu sendal terbang. Jadi kalau orang tuh orang yang terbang, kalau ini sendalnya doang yang terbang. Sendalnya terbang, ngeplakin kepalanya orang-orang. Biksu-biksunya dikeplakin kepalanya sampai pada jatuh semuanya. Subhanallah.
Itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Keren-keren. Teman-teman saya sekalian. Karomah-karomah mereka luar biasa. Begitu ya. Nah, ini Sayyidah Maryam, waliyah, wali perempuan. Bisa punya karomah mendatangkan makanan. Begitu kan? Mendatangkan buah-buahan, bukan pada musimnya, buah-buahan tersebut didatangkan dari surga. Akhirnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria menengadahkan tangannya berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh-solehah. Pelajarannya satu, wali dengan karomahnya itu masih ada. Satu. Yang kedua nih, berdoalah di tempat-tempat mustajab. Nggak sama teman-teman. Di atas muka bumi ini nggak sama tempat dalam urusan terkabulnya doa. Ada tempat yang lebih mustajab daripada yang lainnya. Salah satunya di majelis-majelis taklim. Ya, di majelis-majelis ilmu ini adalah tempat-tempat di mana doa-doa mustajab. Makanya perbanyakin doa kalau hadir majelis taklim. Apalagi yang lagi pada punya anak yang sedang bermasalah, atau misalnya lagi ada masalah dengan urusan hati, rumah tangga, segala macam kan ya. Kita kan namanya hidup di dunia ada aja masalahnya, ya kan? Banyak nih masalahnya, namanya juga dunia. Kalau yang banyak cucian kotornya namanya, kalau yang banyak buah-buahannya namanya all fresh, total buah segar, pasar, ya kan? Kalau hidup di dunia emang pasti tidak banyak kayak masalahnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, doa di saat majelis, doa di tempat di mana tempat tersebut dituruni rahmatnya Allah. Salah satu di majelis gitu kan. Salah satunya lagi adalah ketika kita bersama dengan orang soleh atau solehah. Kayak Nabi Allah Zakaria, ini beliau sangat soleh, makanya nabinya Allah kan. Oh, nggak soleh kan nggak mungkin dong diangkat di nabi. Nabinya Allah udah pasti solehnya teman-teman, nggak pernah berbuat dosa gitu kan, maksum Nabi itu kan. Segitunya ketika beliau tahu, ya ampun nih anak didik saya nih perempuan solehah, beliau segera mengangkat tangannya, ngambil berkah Sayyidah Maryam. Hunalik, di tempat tersebut, tempat di mana Sayyidah Maryam berada, tempat di mana Sayyidah Maryam diijabah doanya oleh Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria nggak bilang saat itu, wah Maryam doa mau mustajab, ayo nak doain saya dong biar saya cepat punya keturunan. Enggak. Sayyidah Maryam nggak dimintai doa, beliau doa sendiri tapi di tempat tersebut. Hunalik. Ini pelajaran buat teman-teman. Kalau ketemu orang-orang soleh yang tidak memungkinkan untuk meminta doa kepada mereka, cukup dengan kamu berdoa sendiri di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Ya nggak usah kenceng-kenceng. Ya Allah, dengan keberkahannya Mubabah ya Allah, mengganggu yang lain. Cukup dalam hati gitu kita berdoa, ya Allah dengan keberkahan orang-orang mulia ini. Gitu kan ya. Akhirnya Sayyidah Maryam, akhirnya Nabi Zakaria diijabah doanya. Nabi Zakarianya udah tua, udah kakek-kakek. Istrinya juga udah tua dan akim. Istrinya itu bukan hanya tua tapi juga akim. Akim itu mandul, nggak bisa punya anak, gitu ya. Dengan beberapa pertanda kayak misalnya headnya berantakan atau mungkin bahkan sudah menopause. Yang pasti itu kayak yang nggak mungkin banget bisa punya anak gitu. Udah ya ibarat kata udah terhenti juga menstruasinya gitu ya, udah tua pula gitu. Hamil teman-teman. Allah tuh kalau mau apa sih yang enggak?
Buat para kekasih-kekasihnya tuh apa sih yang enggak? Asal Allah mau aja gitu. Iya kan gitu ya? Ustazah, kalau ustazah kok nggak punya anak? Tuh dia tuh. Ini menunjukkan bahwa doa saya ternyata tidak mustajab. Jadi nggak usah repot-repot minta doa sama saya. Teman-teman sekalian, dijabah dengan cara yang lain, ya kan? Ya gitulah, kita husun-husun aja lah. Saya memang tidak pernah secara kayak minta pasti gitu, ya Allah kasih saya anak gitu kan. Karena saya nggak tahu itu hal yang bawa kebaikan apa enggak buat saya nggak tahu gitu. Dan mungkin juga kalau waktu itu begitu kawin langsung kasih anaknya gede dikit, lahir lagi yang lain gitu kan. Mungkin nggak juga jadi kebaikan buat saya, wallahu a'lam. Yang pasti ini kan sekarang anak saya jadi banyak, begitu kan ya. Mudah-mudahan deh nggak punya anak sendiri, tapi mudah-mudahan bisa membahagiakan banyak anak-anak yang lain. Teman-teman sekalian saya muliakan, lahirlah Nabi Allah Yahya. Jadi Nabi Yahya itu Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kalau saya sih ya, saya kayaknya kalau udah tua-tuaan gini dikasih anak agak bingung juga. Saya takutnya lupa. Pas ada yang nengokin gitu kan, saya tanyain, ini apaan ini? Hadiah Ustazah buat baby apa ya? Lah di mana tuh naroknya? Udah mulai lupa. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kita berterima kasih kepada Allah atas keadaan apapun yang Allah tempatkan. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada satu keadaan tertentu. Ini camkan ucapan saya, ini penting. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada seseorang. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Misalnya, kalau saya kawin, saya akan bahagia. Jadinya sepanjang dia belum kawin, belum nikah, dia nggak bahagia. Jadilah dia jones, jomblo ngenes. Gak boleh gitu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Kalau suami saya sehat, suami saya kerja, suami saya bisa punya uang banyak, saya akan bahagia. Nah jangan, gitu kan? Nanti kalau pas suami kamu lagi sakit, kamu susah. Maksudnya kamu gak bisa bahagia. Kalau nanti di saat suami kamu lagi gak punya uang, kamu juga gak bisa bahagia. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada seseorang. Misalnya suami, selagi dia cinta padamu, dia hatinya selalu tertuju padamu, kamu bahagia. Begitu suami naksir sama janda belakang rumah, hati kamu berantakan gitu kan. Jangan. Kamu jadi susah bahagianya kalau kamu gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan ataupun pada seseorang. Kalau saya punya anak nih saya bahagia nih, jangan. Teman-teman sekalian, kebahagiaan kita itu kita gantungkan saja kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kamu ingat kamu hambanya Allah, Allah sayang sama kamu, berbahagialah dengan hal itu. Kamu hambanya Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu jawab. Kalau kamu saya tanya, Allah sayang apa enggak sama kita? Sayang. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah pernah lupa enggak ngasih rezeki sama kita? Enggak. Allah pernah lupa enggak ngasih nafas sama kita? Enggak. Dia mati tuh. Kenapa? Karena lupa. Lupa apa? Lupa nafas.
Saudara sekalian saya muliakan, Allah gak pernah lupa ngasih kita kehidupan. Allah gak pernah lupa ngasih kita rezeki. Allah gak pernah melupakan kita sebagai hambanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, berbahagialah dengan hal itu. Jadi kalau ada seseorang yang kita tahu udah gak sayang lagi sama kita, kita bilang, ya Allah, manusia datang dan saya harapkan tidak pernah pergi meninggalkanku. Kan gitu. Enak, bahagia. Lagi sakit, tahu nih Allah nih lagi ngapusin dosa-dosa saya nih. Alhamdulillah. Enak terus kita. Bahagia terus kita, teman-teman. Hanya duduk di luar. Yang nyaut yang di dalam juga. Yang di luar nggak nyaut. Alhamdulillah juga ibu ya. Walaupun kelihatannya mesti harus miring kepalanya buat lihat. Alhamdulillah. Kan yang penting bukan ngelihat kan, yang penting kan dengar. Iya kan? Alhamdulillah. Saudara sekalian yang saya muliakan, jangan gantungkan kebahagiaanmu dari apapun keadaan atau dari apapun, dari siapapun orang gitu. Kita ingat kita hambanya Allah, kita ingat kita umatnya Nabi Muhammad. Yang dari 1400 tahun silam Nabi Muhammad tak henti-henti mendoakan kita. Yang sekarang di dalam alam kuburnya Nabi Muhammad pun tak henti beristighfar untuk kita. Yang sampai nanti di akhirat Nabi Muhammad akan tetap menyayangi kita di saat tidak ada sesiapapun yang menyayangi kita. Di saat manusia yang lain berlari, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di saat semua orang lari satu dari yang lain, satu-satunya orang yang akan tetap stay, tetap bersama, tetap memilih untuk membersamai kita umatnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ingat itu aja dan hati kita jadi tenang. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh. Biar kata kagak punya panci baru. Ya kan, teman-teman pada beli HP baru, kita nggak ganti-ganti HP-nya. Alhamdulillah. Sebab kita umat Nabi Muhammad, kita hambanya